Baik, kami awali mungkin penyampaian visi misi dari pasangan calon yang kami singkat AHI atau Ahmadiyah Irwan Sudermi. Maka visi yang kami rumuskan bersama dan sepakati bersama adalah Simulu maju, unggul, merata, mandiri, religius dan hijau, yang kami disingkat oleh kawan-kawan menjadi Sembur Merah. Visi Simulu maju menggambarkan arah 5 tahun ke depan dengan harapan sudah ada program perubahan yang signifikan sehingga pertumbuhan ekonomi, infrastruktur telah dirasakan langsung oleh masyarakat secara luas. Yang kedua, visi Simulu yang unggul dimaksudkan adalah Simulu yang punya daya saing dengan kabupaten kota yang lainnya dalam segala bidang di pembangunan. Selanjutnya, visi Simulu pembangunan Jakarta tujuannya adalah pembangunan infrastruktur dan ekonomi secara merata dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keterlibatan ruang publik dalam melakukan proses pembangunan. Kemudian visi Simulu yang mandiri kami maksudkan adalah Simulu yang dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, mandiri melibatkan sikap positif terhadap tanggung jawab diri sendiri, serta kemampuan untuk merencanakan, mengatur dan mengejar tujuan tanpa perlu bergantung pada bantuan eksternal. Kemudian visi Simulu yang religius adalah kaitannya dengan peningkatan keagamaan atau peningkatan syariat Islam dengan harapan pembangunan akan kita harapkan menciptakan masyarakat Simulu yang lebih islami, memegang teguh nilai-nilai agamanya dan tetap berada dalam rasa keharmonisan, keberagaman ataupun toleransi sesuai dengan agama atau kepercayaan yang lain. Selanjutnya, Simulu hijau merupakan sebuah gambaran yang kita harapkan Simulu yang nyaman, tentram dan aman dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Tentu saja pengertian Simulu hijau bukan berarti kita sendiri tidak lagi bisa melakukan eksplorasi sumber daya alam kita karena menyangkut dengan lingkungan. Tapi hijau dapat kita tafsirkan ketika ada yang tidak bermanfaat, mari kita hijaukan dengan program-program yang berguna dan bermanfaat bagi peningkatan ekonomi. Untuk mengimplementasikan dari visi yang sudah kami sebutkan di atas, maka beberapa strategi yang coba kami rumuskan sebagai misi yang dapat kita realisasikan melalui program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan. Yang pertama, misi yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai-nilai keagamaan. Beberapa dalam bentuk program yang kami munculkan dari misi yang pertama ini adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan pangan, kualitas pemuda olahraga, kesehatan dan keadilan gender. Selanjutnya, mewujudkan nilai-nilai religius syariat Islam yang akan dilihat dari kerukunan kehidupan antar umat beragama. Selanjutnya, pemajuan dan pelestarian kebudayaan kearifan lokal Kabupaten Simulu, dan berikutnya pemenuhan hak-hak terhadap pengurus badan kesejahteraan masjid, perangkat hukum dan adat istiadat di desa. Pada misi yang kedua, yaitu dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi lokal yang berdaya saing. Kami berprinsip atau membangun Simulu ini kita harus beranjak dari sumber daya yang dominan di Simulu, dan kalau menurut pengamatan kami sesuai dengan kondisi kita sebagai kabupaten yang berada di kepulauan,
maka potensi dominan kita perikanan, kelautan, sektor pariwisata, perkebunan, dan pertanian masih tetap merupakan hal yang dominan untuk kita dongkrak dalam rangka peningkatan ekonomi. Tentu saja saya pikir kalau kita ingin bermimpi menjadikan Singulu sebagai kota dagang, saya pikir prospeknya secara kewilayahan mungkin agak sulit kita raih. Begitupun kalau kita sudah mimpi bagaimana Singulu menjadikan kota pendidikan yang dikunjungi banyak orang, kami berpikir juga itu hal yang masih jauh untuk kita jangkau. Jadi oleh sebab itu prinsip kami membangun ekonomi Singulu, mari kita beranjak dari potensi dominan, potensi dasar yang kita miliki. Di antaranya adalah pengelolaan kepariwisataan, potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan potensi kelautan perikanan. Mungkin mengenai kelautan perikanan, setelah beberapa waktu yang lalu kami sudah memulai dengan kunjungan ke Bapak Menteri Menko Marves yang mengirimkan timnya ke Singulu melihat potensi kelautan kita. Kemarin lebih kurang 2 bulan yang lalu masih ditindaklanjuti dengan mengirim calon investor. Tapi waktu itu kami sudah tidak pada posisi sebagai PJ dan berada di Banda Aceh. Kami harapkan di sini ada kadis perikanan. Kami belum tahu juga laporannya apa hasil kunjungan dari calon investor yang datang. Dan niat mereka ingin invest sampai dengan industri pengalengan ikan di Kabupaten Singulu. Kemudian yang kedua, sektor pariwisata. Barangkali mungkin kita masih sedikit, masih ada perbedaan pendapat tentang kepariwisataan, tapi melihat potensi kita yang ada, maka pariwisata harus kita lirik sebagai salah satu potensi dominan yang bisa kita angkat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya pikir kita bisa belajar dari negara Maldives atau Maladewa yang 100% Islam, negara Islam 100% yang hidup semata-mata dari sektor pariwisata. Tapi mereka bisa memilah-milah pariwisata sebagai sumber pendapatan. Di satu sisi syariat Islam mereka laksanakan dengan tidak menggadai akidah dan keyakinan agama mereka. Saya pikir kita harus berpedoman ke sana. Pariwisata juga menjadi primadona yang bisa kita jual. Maaf, mungkin kalau kami sampaikan juga pada saat beberapa waktu yang lalu, saya pun sudah pernah Zoom meeting dengan calon pengembang dari Australia yang mereka punya teknologi rekayasa ombak dalam rangka surfing, sehingga surfing bisa dilaksanakan setiap tahun, tidak harus menunggu musim ombak yang besar-besar. Insya Allah saya pikir masih bisa kita tidak lanjuti, karena kemarin sebenarnya kita hampir fokus dan final, hanya saja waktu yang membatasi kita. Kemudian membangun kawasan ekonomi khusus serta dukungan terhadap kemudahan iklim berusaha dan investasi. Saya pikir ketika kita berpikir membangun daerah, dan kalau kita mau jujur, pemerintah ini hanya fasilitator. Yang membangun di mana-mana itu adalah sektor swasta. Yang membangun hotel berbintang, bertingkat di kota-kota itu bukan pemerintah. Tapi bagaimana peran pemerintah bisa memberikan peluang iklim investasi sehingga orang akan mau dan berkeinginan berinvestasi di Kabupaten Singulu. Oleh sebab itu, saya pikir kita harus sepakat bahwa untuk menarik minat para investor dari luar agar mau berinvestasi di Kabupaten Singulu, ibaratnya kita ingin mengumpulkan semut, maka kita harus kumpulkan ada gula yang kami tawarkan. Jadi saya pikir nanti kita akan lebih kerucutkan dalam bentuk program dan kegiatan. Ini terbatas bahasan kami pada misi yang kedua. Kemudian pada misi kami yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan kebudayaan masyarakat, yaitu melakukan pengurangan dan penanganan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan. Beberapa program mungkin yang coba akan kami jajaki. Yang pertama, keinginan memberikan subsidi bantuan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat melalui program UMKM, kemudian pemberdayaan usaha masyarakat berkelanjutan. Selanjutnya, memfasilitasi dan memudahkan bagi masyarakat dalam pengurusan atau pembuatan akte atau sertifikat tanah masyarakat.
Untuk misi yang ketiga ini, mohon maaf, mohon izin kalau kami harus sampaikan, walaupun sebenarnya kita tidak pada publikasi, tidak selalu publikasi dan lain sebagainya, tapi insya Allah 2023 berdasarkan hasil sensus dari BPS sendiri, stimulus yang ketiga dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Satunya adalah dalam rangka program pengurangan dan penanganan kemiskinan. Insya Allah tahun 2023 berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS, sebenarnya Kabupaten Sibolga adalah dengan angka kabupaten kota dengan kemiskinan ekstrim terendah, yaitu kita berada pada posisi kedua daripada 23 kabupaten kota di Aceh. Kemudian untuk peningkatan ekonomi berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS, maka Sibolga termasuk dalam kelompok 6 besar peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi dari 23 kabupaten kota di Aceh. Jadi artinya kami ingin sampaikan, kalau kita masih melihat masih banyak penduduk miskin di Kabupaten Sibolga, sementara kita di level dengan terendah nomor 2 setelah luas dari 23 kabupaten kota, artinya kabupaten kota yang lain kondisinya lebih parah dari kondisi yang sedang kita hadapi. Baik, saya lanjut pada misi yang keempat juga, yaitu mempercepat penuntasan pertumbuhan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar berbasis lingkungan dan tata ruang. Mempercepat pembangunan infrastruktur menjadi hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sibolga. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, air bersih, sanitasi merupakan jantung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Sibolga. Terakhir, misi kami pada misi yang keempat juga adalah meningkatkan birokrasi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu faktor kunci bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Transformasi birokrasi menjadi hal utama dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Birokrasi yang efektif dan efisien mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan prima kepada masyarakat. Oleh sebab itu, beberapa program yang sedang kaji untuk lakukan adalah yang pertama, pengembangan kapasitas ASN, melakukan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan profesi ASN sesuai bidangnya, memberikan penghargaan reward bagi ASN yang berkinerja baik, pemenuhan dan penambahan hak ASN dan aparatur pemerintahan desa, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita menempatkan aparatur ASN sesuai dengan latar belakang dan pendidikan maupun latar belakang pengalaman kerja kita sesuaikan memenuhi prinsip to let me on the right place. Insya Allah ini menjadi catatan kita. Saya pikir mengingat waktu, apa bisa diberikan kesempatan pada Pak Wakil, Pak, atau sudah cukup 1 menit Pak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara gambaran umum, visi misi ini adalah merupakan mimpi ke depan selama 5 tahun. Ketika kami membuat visi misi dengan Pak Ahmad Dia, kita hanya menargetkan setiap misi itu adalah per tahunnya 1 misi. Jadi kita hanya memasukkan 5 misi yang mimpinya setiap tahun misi itu bisa kita selesaikan, dengan harapan program dan kegiatan itu bisa kita maksimalkan dalam kegiatan pemerintah yang dikelola oleh SKPD terkait. Tentunya yang kedua, di dalam visi-misi kami juga, kami akan mewujudkan mimpinya salah satu program yang berbasis ekonomi kampung atau Gerpek Kampung. Tadi Gerpek Kampung itu adalah merupakan sebuah gerakan ekonomi kampung yang berbasis kearifan lokal, mendorong UMKM masyarakat khususnya di pedesaan atau kampung, yang kemudian menjadi stimulus bagi para pengusaha-pengusaha kecil yang kemudian bisa menopang ekonomi keluarga
mereka sendiri. Dan yang terakhir mungkin visi misi ini adalah sebagai gambaran umum untuk kemudian, dan insya Allah bila mana Tuhan merestui akhir terpilih menjadi bupati dan wakil bupati ke depan, ini adalah janji politik kami yang kemudian kami harus realisasikan kepada masyarakat Kabupaten seluruh dari Batu Belayar sampai dengan Batu Siabung. Terima kasih.